Shalom, selamat malam saudaraku. Apa kabar sobat pada malam hari ini? Haleluya, haleluya. Sebelum kita tidur, sebelum kita beristirahat saudaraku, pada malam hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk kita duduk diam di bawah kakinya. Sembari kita mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya. Kita akan ambil beberapa menit untuk kita berdiam diri sejenak, bersaat teduh di depan hadiratnya. Haleluya. Pada malam hari ini sobat, kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Sobatku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar dan atau mungkin kita sendiri yang pernah mengalami ada dalam kesesakan, kesulitan dan penderitaan. Tuhan izinkan itu terjadi pada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin sering terlontar dari mulut kita, seperti apa yang tertulis dalam Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Sobatku, sering sekali kita melihat masalah itu seperti Goliat yang secara kasat mata sepertinya sulit untuk dikalahkan. Masalah itu sudah ada mengganggu kehidupan kita mungkin sudah sejak lama. Meneror ketenangan kita, merenggut damai sejahtera yang dimiliki oleh setiap kita. Masalah membuat kita tidak tenang dalam menghadapi hidup. Begitu banyak hal-hal yang kita putuskan pada saat kita ada dalam masalah yang dilakukan secara terburu-buru, saudaraku. Sehingga menyebabkan kita salah dalam bertindak ataupun mengambil keputusan. Firman Tuhan berkata, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sobatku, jadilah tenang, supaya kita dapat mengerti apa yang direncanakan Tuhan dalam masalah yang sedang diizinkan Tuhan terjadi pada kita. Percayalah dalam ketenangan kita dalam menghadapi masalah, akan ada jalan keluar, ada jawaban, ada pintu yang terbuka, ada solusi. Ketika sobat tenang dan berdoa dan berseru kepada Tuhan, itu berarti sekarang sobatku melibatkan Tuhan dalam masalah sobat. Itu akan jauh lebih berkuasa dibandingkan sobat berusaha untuk menyelesaikannya sendiri. Seringkali dalam setiap masalah, sobat seakan-akan membuat Tuhan Yesus serasa begitu kecil di penilaian kita. Atau bahkan kita lupa akan kehadiran Yesus yang tidak jauh, karena sebenarnya dia hanya sejauh doa. Saat ini jika sobat diizinkan Tuhan ada dalam kesulitan, masalah, pergumulan atau apapun juga yang sedang dialami, mari saya ajak sobat untuk sejenak tenang dan memikirkan Tuhan. Mungkin dalam banyak kesempatan yang lalu, dia ingin berbicara kepada sobat, tapi dalam banyak kesempatan juga kita mengindahkan suaranya. Mari duduk diam dan dengarkan petunjuknya dalam masalah yang sobat hadapi. Coba rangkul istri, suami, orang tua, saudara, ataupun orang lain yang sobat percaya untuk dapat berbagi masalah sobat.
Seringkali mereka dipakai Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi masalah. Sobat, saya percaya dalam kehidupan Roni sobat sampai sejauh ini, tentu ada begitu banyak masalah yang pernah terjadi dan sudah ada jawaban, sudah ada jalan keluar, dan banyak masalah tersebut telah selesai ketika sobat berdoa dan mulai melibatkan Tuhan. Sebenarnya kita sudah punya banyak bukti dan kita dapat bersaksi bahwa Tuhan itu baik karena banyak menjawab doa dan pergumulan kita. Akan tetapi dengan berjalannya waktu dan mungkin ada masalah atau problema besar lain yang terjadi atas izin Tuhan, seringkali kita salah dalam menilai dan mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sobat, kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun karena ada Yesus bersama kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semua itu. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 di situ dibilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di situ juga dibilang akan ada jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Amin, haleluya. Demikian firman Tuhan. Semoga dapat tertanam di hati kita masing-masing untuk kita dapat mengingat bahwa ada Tuhan dalam setiap masalah kita. Haleluya. Mari kita berdoa, sobat. Bapa yang baik, Bapa yang selalu melihat ke bawah kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaanmu. Kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Kami angkat segala beban masalah kami kepadamu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami sepenuhnya sadar akan kedaulatanmu atas hidup kami, atas masalah kami, atas pekerjaan kami, pendidikan kami, keluarga kami. Bapa, kami mohon kepadamu untuk memberikan jawaban, jalan keluar, solusi atas setiap permasalahan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami melihat ke atas, Engkau akan mengulurkan tanganmu ke bawah membantu kami. Kami percaya ketika kami membagi beban kami kepadamu, Engkau akan turut bekerja dalam permasalahan kami. Bapa, berikan kami hikmat Bapa jika itu yang kami butuhkan untuk melangkah dengan benar. Beri kami petunjuk Tuhan jika kami sedang tersesat dalam masalah kami. Engkau pertemukan kami dengan orang yang tepat dalam kami menghadapi setiap masalah kami. Kami percaya dengan otoritas kuasa-Mu yang bisa bekerja melalui siapa saja yang akan Kau utus untuk membantu kami Tuhan. Maafkan kami jika dalam menghadapi masalah yang ada, kami kadang melupakan orang terdekat kami. Maafkan kami juga Tuhan, jika kami kadang terburu-buru dalam memutuskan apa yang seharusnya kami putuskan karena kami kadang tidak tenang dan kami tidak duduk diam di hadapan-Mu terlebih dulu. Dan terutama, maafkan kami jika kami lebih memandang bahwa masalah kami lebih besar dibandingkan Engkau Tuhan yang sanggup untuk menjawab semua doa kami. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan saat ini. Kami masih bisa berdoa bermohon. Kami percaya setelah ini
akan ada terobosan yang terjadi kepada kami atas semua masalah yang terjadi. Itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami tidur tidak akan sama seperti biasanya. Kami tenang karena kami tahu Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami akan istirahat Tuhan. Jaga kami, pelihara kami di malam ini. Berikan kami kekuatan baru lagi di istirahat kami malam ini. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Ampuni segala kesalahan kami. Pulihkan kami atas segala kelemahan tubuh kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang baik. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya sobatku, selamat merasakan sukacita yang Tuhan berikan dan selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin, amin.